di sana ada 150 buah surat di dalam surat kitab Zabur. Apa disebutkan di sana? Wa ra'aitu fis surah ar-rabi'ah. Aku mendapatkan pada surat yang keempat dari susunan surat yang ada di dalam kitab Zabur dan Taurat, bahwa disebutkan ya Daud, khususnya di dalam kitab Zabur, ya Daud isma' ma aqul wa mur Sulaiman falyakulhu linnasi min ba'dika annal arda li urithuha Muhammadan wa ummatah. Wahai Daud, dengarkan apa yang aku sampaikan kepadamu. Lalu sampaikan kepada Sulaiman, dan perintahkan kepada Sulaiman untuk menyampaikan kepada seluruh umat pada waktunya, bahwa sesungguhnya bumi ini adalah milikku, dan aku akan memberikan pewaris bumi ini adalah Muhammad beserta umatnya. Maka kita lihat jamaah rahimakumullah, para pendengar di rumah, Nabi kita tidak bisa mewarisi dunia, para sahabat tidak bisa mewarisi dunia, kecuali ketika mereka telah memantapkan ketauhidan. 10 tahun berada di Mekah, ketauhidan dibina, sehingga ketauhidan itu menyatu, menusuk di dalam kerangka batin mereka. Bahkan seluruh saraf dan sendi mereka dihidupkan oleh ketauhidan dan akidah yang kokoh itu. Siapa berani membaca kisah daripada Ummu Sulaim, seorang perempuan cantik jelita, menikah sebelumnya dengan Malik bin Nadbar, melahirkan seorang anak namanya Anas bin Malik, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikut bersama dengan 72 orang yang berbaiat kepada Nabi di sisi daripada Jamrah Aqabah. Mereka akan setia kepada Rasulullah. Lalu kemudian kembali ke Madinah. Rasul utus Mus'ab ibnu Umair untuk memberikan pengajaran kepada mereka. Mereka menanti dengan was-was dan kerinduan yang mendalam Nabi untuk datang kepada mereka. Ketika datang, mereka gegap gempita, bersukacita, gembira luar biasa. Namun sebelumnya jamaah rahimakumullah, Ummu Sulaim mengislamkan anak semata wayangnya, yaitu Anas ibni Malik. Sang suami Malik ibni Nadbar marah bukan kepalang. Dia datangi istrinya, wahai istriku, kenapa engkau mengikuti agama yang tidak benar dan meninggalkan kepercayaan nenek moyang kita? Ummu Sulaim, beliau menjawab dengan tegas, sesungguhnya nenek moyang kita berada di dalam kebodohan. Inilah agama yang benar. Ini agama Muhammad yang diturunkan dari pencipta semesta raya. Patung-patung dan berhala yang engkau sembah tak mungkin memberi manfaat dan mudarat sedikit pun. Lalu Ummu Sulaim mengajarkan anaknya akan Islam. Kembali Malik ibn Nadbar menantang istrinya, wahai istriku, jangan pernah kau kotori pikiran anakku, enyah kau dari rumahku. Tetapi Ummu Sulaim kembali mengatakan, sesungguhnya engkaulah yang membuat pikirannya kotor. Aku sedang mensucikan pikirannya dan mengembalikan dia kepada fitrah penciptaannya. Jamaah rahimakumullah, Malik ibn Nadbar emosi. Dia keluar dari rumah, sampai di jalan dia bertemu dengan musuh babuyutannya. Dalam tersulut emosi dia berkelahi. Lalu kemudian maut datang menjemputnya dalam keadaan belum sempat beriman kepada agama yang diimani oleh Ummu Sulaim istrinya dan putranya Anas bin Malik. Ummu Sulaim sedih bukan kepalang. Dia berjanji dalam hatinya, ya Allah, akan kususui Anas ibni Malik ini, dan aku tidak akan sapih dia kecuali dia sendiri yang tidak mau lagi kususui. Dan aku tidak akan pernah menikah lagi
kecuali Anas anakku ini merestuinya. Jamaah rahimakumullah, Alkisah kita lanjutkan, dan pendengar di rumah mohon perhatian baik-baik. Ada seorang pemuda yang gagah, lagi terpandang, datang untuk melamar Ummu Sulaim. Dia datang dengan membawa emas dan perak, serta berkodi-kodi daripada harta dan perhiasan, serta pakaian yang mewah-mewah. Dia melamar, tapi Ummu Sulaim mengatakan, aku tidak bisa menerima engkau, karena engkau adalah seorang yang kafir kepada Allah dan Rasulnya. Wahai Ummu Sulaim, lihatlah dulu apa yang kubawa. Perhatikan baik-baik apa yang ada di dalamnya. Perhiasan yang banyak yang engkau akan disegani dan dihormati. Kemuliaanmu akan bertambah. Apa jawab Ummu Sulaim? Kemuliaanku adalah pada agamaku. Wahai Ummu Sulaim, apakah yang bisa melunakkan hatimu sehingga aku bisa melamar dirimu dan engkau menerima tawaran dari lamaranku? Ummu Sulaim menjawab dengan tegas, bila engkau menjadi seorang muslim, maka engkau akan kuterima sebagai suamiku, dan mahar yang engkau berikan adalah keislamanmu. Dari mana aku bisa mendapatkan? Kata daripada Abu Talhah, jumpai Rasulullah. Singkat cerita, dia jumpai Rasulullah dan dia ucapkan kalimat syahadah setelah menceritakan kisah dengan Ummu Sulaim. Wanita yang terdidik dengan hanya berjumpa di sisi Jamrat Aqabah dalam sebuah perjanjian, lalu beriman, belajar Islam kepada Mus'ab ibnu Umair, lalu didikan Rasulullah dan sahabat Rasulullah ini membekas di dalam kehidupannya, tak bisa digoyahkan. Dia bagaikan karang di lautan, bahkan lebih keras dan lebih kokoh lagi meskipun dihantam bertubi-tubi oleh ombak dan badai. Sidang jamaah rahimakumullah, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mewarisi dunia dan isinya setelah mereka terdidik dalam ranah buhul akidah. Merekalah yang disebut di dalam batu tulisan tadi, man iktasama bi naja. Siapa saja yang berpegang teguh kepada agamaku, kata Allah, maka dialah yang akan memperoleh keselamatan dan kesuksesan dalam kehidupan ini. Sidang jamaah hadirin yang kami muliakan serta pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah fatrah al-Madinah. Fase dakwah Nabi berada di Madinah. Apa yang dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Pertama adalah